Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks deskripsi. Hal pertama yang kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Kata deskripsi sendiri mempunyai arti pemaparan atau penggambaran terhadap kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, pemaparan tersebut untuk menggambarkan pada sebuah bentuk objek berdasarkan pengamatan, sifat, rasa, warna, atau corak. Misalnya, kamu pernah mengamati atau melihat indahnya pantai Kuta di Bali. Kamu mengamati di situ ada pasir yang berwarna putih, air yang berwarna biru, ombak yang berkejar-kejaran, nyiur yang melambai-lambai. Itu dapat kamu paparkan atau kamu gambarkan melalui kata-kata di dalam teks deskripsi. Atau kamu juga pernah merasakan sesuatu seperti rasa manis, asin, asam maupun pahit. Atau bisa juga untuk menggambarkan warna seperti putih, merah, kuning maupun hijau. Karakter bahasa yang dipakai dalam menyusun teks deskripsi berupa rincian suatu objek atau benda. Kemudian memakai majas dalam melukiskan secara konkret. Yang dimaksud dengan majas adalah penggunaan gaya bahasa. Misalnya, majas tersebut yaitu majas personifikasi. Saya berikan contoh. Untuk menggambarkan keindahan, kamu menggunakan majas nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Artinya, nyiur itu adalah pohon kelapa. Melambai-lambai artinya pohon itu bergerak ke kiri ke kanan atau berputar arah. Lalu paragraf yang disusun pada teks deskripsi bisa membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan pada suatu objek atau benda secara langsung. Adapun pengertian dari teks deskripsi adalah suatu paragraf atau teks yang gagasan utamanya disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas yang menjadi topik penulis terhadap pembaca, sehingga pembaca seakan-akan merasakan langsung apa yang diungkapkan pada teks tersebut. Tujuan dari penulisan teks deskripsi untuk memberikan penjelasan yang lengkap kepada pembacanya agar pembaca dapat memahami apa yang sedang dibaca, seperti halnya dalam bentuk fisik atau juga wujud yang abstrak seperti sikap, rasa, dan lain sebagainya. Tujuan tersebut dapat kita pilah-pilah lagi dengan perincian bahwa agar orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan secara langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Lalu, untuk dapat memberikan penjelasan kepada para pembaca mengenai sebuah objek secara komplit, hal ini ialah upaya agar mereka dapat dengan tepat dan cepat memahami tema yang diberikan di dalam sebuah teks deskripsi.
Misalnya tadi, objek yang mau kita amati bentuk dari sebuah botol minuman. Maka, kamu secara komplit harus merinci mulai dari bentuknya, ukurannya, bahkan warnanya. Teks deskripsi merupakan teks yang dibuat dari hasil sebuah pengamatan atau observasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa teks deskripsi mempunyai informasi yang jelas mengenai suatu benda atau juga objek sesuai dengan data serta fakta yang diperoleh si penulis teks. Misalnya, kamu pernah mengamati sosok seorang pengguna narkoba. Apa yang kamu lihat dari sosoknya? Mungkin tubuhnya yang sangat kurus, rambutnya yang urakan, penampilan yang tidak rapi, mata yang sendu, dan nanar serta memandang dengan kosong. Itu berarti kamu sudah bisa menggambarkan hasil pengamatan yang kamu lihat dari sosok tersebut. Tiap-tiap pembaca akan mendapatkan kesan sesuai dengan pengamatan, perasaan, dan juga pengalaman penulis, sehingga akan terkesan seolah-olah pembaca bisa melihat, merasakan, dan juga mengalami sendiri tema yang ada tersebut. Pernahkah kamu membaca sebuah buku atau novel? Lalu kamu bisa memiliki kesan menangis, sedih setelah membaca novel atau cerita tersebut. Berarti penulisnya sudah menyampaikan deskripsi penggambaran dari cerita tersebut. Kamu seolah-olah bisa merasakan apa yang dinyatakan oleh penulis. Kita perhatikan contoh teks deskripsi tentang bunga melati. Hampir semua orang mengenal bunga ini. Bunga melati merupakan jenis tanaman bunga yang banyak orang kenal karena harumnya. Bunga melati juga sering dijadikan aksesoris pengantin wanita pada adat Jawa. Bahkan karena harumnya yang sangat khas, ada minuman teh yang memiliki aroma melati. Bunga melati juga sering digunakan sebagai bahan dan aroma saat melakukan terapi kecantikan. Bunga melati berwarna putih. Bentuk mahkotanya sedikit lonjong dan kecil mungil. Mahkota bunga melati sangat lembut dan halus serta wangi. Bagi seseorang yang menciumnya, maka timbul perasaan ingin menciumnya lagi. Mahkota bunga melati ada 7 dan berlapis. Susunannya datar dan menyirip, saling berhadapan, menjadikan bunga ini sangat indah. Daun bunga melati berbentuk oval atau bundar telur. Pangkal daunnya berbentuk lingkaran yang indah dan semakin ke ujung bentuknya semakin runcing. Pada bagian pinggir daun melati sedikit bergelombang dan permukaannya sedikit berkerut, semakin indah ketika tertiup angin. Tak hanya bunganya, daun bunga melati juga sering dijadikan sebagai terapi kesehatan. Nah, setelah menyimak pembacaan teks deskripsi tentang bunga melati, apa yang muncul dalam benakmu? Mungkin yang muncul dalam pemikiran atau benakmu tentang harumnya bunga melati. Ya, kamu benar. Atau tentang bunga melati yang berwarna putih. Kemudian bunga melati itu ada 7 lapisnya. Kemudian daunnya bisa dijadikan sebagai terapi kesehatan. Ya, jadi daun dan bunganya dijadikan terapi kesehatan. Atau kamu bisa bayangkan bahwa bunga melati aromanya dicampur sebagai aroma teh. Oke, kita lanjut. Dari teks deskripsi tersebut, kita akan mengidentifikasi informasi-informasi penting
berupa informasi umum dan informasi khusus. Apa itu informasi? Berarti hal-hal penting yang kita temukan dari sebuah teks. Informasi umumnya kita akan mengetahui bahwa hampir semua orang mengenal bunga melati. Karena bunga melati merupakan jenis tanaman bunga yang banyak orang kenal karena aromanya yang harum. Bunga melati juga sering dijadikan aksesoris pengantin wanita pada adat orang Jawa. Nah, namanya aksesoris biasanya dipakai di bagian kepala. Informasi khusus pertama yang kita peroleh yaitu bahwa karena harumnya yang sangat khas, ada minuman teh yang memiliki aroma melati. Bunga melati juga sering digunakan sebagai bahan dan aroma saat melakukan terapi kecantikan. Kita lanjut ke informasi khusus yang kedua. Informasi khusus kedua, kita akan memperoleh bahwasannya bunga melati itu berwarna putih. Ya, bentuk mahkotanya sedikit lonjong dan kecil mungil. Mahkota bunga melati sangat lembut dan halus serta wangi. Bagi seseorang yang menciumnya, maka timbul perasaan ingin menciumnya lagi. Mahkota bunga melati ada 7 dan berlapis. Susunannya datar dan menyirip saling berhadapan, menjadikan bunga ini sangat indah. Itu informasi yang kedua setelah kita membaca teks yang berjudul Bunga Melati. Informasi khusus yang ketiga yaitu daun bunga melati berbentuk oval. Jadi tidak bulat ya, oval, sedikit bundar telur. Pangkal daunnya berbentuk lingkaran yang indah dan semakin ke ujung bentuknya semakin runcing. Pada bagian pinggir daun melati sedikit bergelombang dan permukaannya sedikit berkerut. Semakin indah ketika tertiup angin. Tak hanya bunganya, daun bunga melati juga sering dijadikan sebagai terapi kesehatan. Nah, setelah mendengarkan dan membaca tentang teks deskripsi bunga melati, Ibu harap kamu dapat membayangkan seperti apa bunga melati tersebut. Mulai dari bentuknya yang kecil mungil, warnanya yang putih, kemudian aroma harumnya yang khas. Itulah tadi contoh teks deskripsi. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, sebelum kita lanjutkan pertemuan besok, Ibu harapkan kamu mengamati dan melihat sosok kedua orang tuamu. Mulai dari tinggi badannya, bentuk wajahnya, kemudian warna kulit, kebiasaan, bahkan kekhasan yang dimiliki oleh kedua orang tua. Oke, demikianlah pertemuan kita pertama kali ini. Sekian, bye-bye, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.